يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في الكتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, sidang jemaat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat manusia yang diakui oleh Allah dan diakui oleh Rasulullah hanyalah mereka yang beragama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam, takkan ada agama yang lain, hadirin sekalian. Dan hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan makhluk, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan dalam. Dan memang hadirin sekalian, apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang kita hadapi, bahkan perkara alam semesta termasuk perkara akhirat, semua ada di dalam kitabullah sebagai pedoman dan petunjuk di jalan yang benar agar umat Islam selamat hidup di dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini, hadirin sekalian, kita akan membahas sebuah tema, yaitu kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, Islam, agama yang mulia ini sangat peduli tentang kehidupan manusia di muka bumi ini, khususnya dalam urusan sosial, urusan muamalah, dan urusan pergaulan manusia. Islam mengingatkan umatnya agar berlaku baik, hidup rukun dan penuh toleransi dimanapun ia berada. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Layan hakumullahu anil lazina lam yuqatilu kum fi dini walam yukhriju kum min diyarikum antabarruhum wa tusitu ilaihim. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Islam, hadirin sekalian, secara harfiah itu bermakna kedamaian, keselamatan, kerukunan, dan kesejahteraan umat. Itu makna Islam. Jadi berdasarkan makna itu, kita sebagai seorang muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus menjadi pemberi keselamatan, pemberi kedamaian,
memberi keamanan kepada umat manusia. Itu konteks sebagai umat Islam, hadirin sekalian. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi sebagai rakyat, sebagai seorang muslim, maka kita harus paham apa pengertian kerukunan toleransi beragama ini. Harus kita pahami, hadirin sekalian. Apa yang dimaksud kerukunan hidup beragama? Yang pertama, dalam konteks bahasa sehari-hari, rukun itu artinya damai. Ini berlaku dalam perkara pergaulan, perkara sosial, dan perkara muamalah. Tidak berlaku kepada perkara akidah. Sementara istilah kerukunan secara bahasa adalah hidup bersama dalam sebuah masyarakat, bekerja sama dan sepakat untuk tidak menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan konflik dimanapun kita berada. Nah, itu secara harfiah tentang Islam ini, tentang arti kerukunan hidup beragama ini. Itu menurut pengertian. Yang kedua yang harus kita ketahui, kerukunan umat beragama menurut pandangan umat Islam. Nah, ini yang paling perlu, hadirin sekalian. Kita sebagai orang Islam harus tahu apa menurut Islam kerukunan umat beragama ini. Islam sangat menjunjung tinggi perkara toleransi. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mengakui adanya berbagai macam perbedaan di dunia ini. Baik itu berbeda suku bangsa, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda budaya, bahkan berbeda dalam agama ini diakui oleh agama yang mulia ini. Seluruh dunia diakui oleh Islam ini, hadirin sekalian. Ini adalah merupakan fitrah dan sunnatullah dan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang perbedaan muka bumi ini. Nah, jadi dalam kerukunan umat Islam itu, itulah yang dinamakan dengan istilah dalam agama ini tasamuh. Nah, yaitu saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati sesama agama, sesama suku dan lain sebagainya. Saling menghormati dalam Islam itu yang dikatakan tasamuh. Mungkin kita mendengar tasamuh apa itu? Saling menghargai seluruh umat manusia di muka bumi, tetapi tidak melanggar batasan-batasan dan norma-norma serta ketentuan yang berlaku di dalam agama ini. Jangan dilanggar toleransi, terutama untuk urusan akidah. Tidak ada toleransi di dalam agama ini. Perhatikan urusan akidah. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan agama yang lain, bukan membenarkan cara ibadah agama yang lain ini dalam Islam. Kenapa? Agama yang diakui Allah cuma Islam. Tidak ada agama yang lain menurut kita pandangan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Toleransi hanya dalam urusan sosial, pergaulan dan muamalah. Titik sampai di situ, hadirin sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun yang sering kita dengar ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Maka Rasulullah bersabda, Anni Abbas qala kila ili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam antu azyanil habbu ilaihi qala al-habibiyatul tusamah. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, agama apakah yang diridhoi oleh Allah di muka bumi ini? Maka Nabi menjawab, al-hanifiyah as-samah, yaitu yang lurus
terus lagi bertoleransi. Itulah agama yang mulia, agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar fa'antahu amanaha anhu wa hazar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kita hanya akan menegaskan pada diri kita bahwa ada norma-norma dan ketentuan yang berlaku dalam hidup berukun dan hidup toleransi antara agama ini, hadirin sekalian, yang harus kita tetapkan dalam diri kita. Jangan dilanggar, teman. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak melarang umat manusia untuk hidup rukun, penuh toleransi dengan agama-agama yang lain. Justru ini disuruh dalam agama kita, hiduplah rukun dan bertoleransi, tetapi ada batas, norma dan ketentuan yang berlaku. Tetapi Allah melarang keras umat Islam berkawan baik dalam hati, bersahabat, apalagi bekerja sama dengan agama yang lain. Ini sangat dilarang dalam agama Islam. Tidak ada kerjasama dalam masalah akidah, apalagi dengan agama-agama yang memusuhi Islam. Perhatikan hadirin sekalian, Yahudi, Nasara, Majusi, ketahuilah mereka akan memusuhi Islam ini sampai hari kiamat. Walan ta'ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi dan Nasara tidak akan rela kepada engkau Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Perhatikan, tidak akan rela namanya Yahudi, Nasara dan lain sebagainya untuk bersama dengan mengakui umat Islam. Tapi kenyataannya, hadirin sekalian, kenyataan kronologi saat ini di negara kita terjadi sesuatu toleransi yang kebablasan, yang mana kita lihat ulama-ulama, tokoh-tokoh Islam, ustaz-ustaz semua bekerja sama dengan orang kafir. Lihat yang terjadi di media sosial di sana. Mereka telah mulai berkhutbah, berdakwah di gereja-gereja, bercampur baur Islam dengan Kristen. Itu yang dilakukan ulama-ulama kita di sana, bercampur baur. Dan bahkan seperti yang kita lihat, telah mulai bekerja sama dengan para pendeta, dengan paus. Bahkan ulama kita berpelukan dengan paus, mencium kepala orang kafir. Sangat ditentang dalam agama ini. Sudah banyak yang terjadi. Dan lihat, saat ini bermunculan agama-agama yang aneh, Islam yang baru yang ditimbulkan, lihat, oleh Zaitun, pesantren Zaitun, lalu kufron, menciptakan syariat-syariat yang baru dalam Islam ini. Apalagi yang paling fenomenal di negara kita ini, seperti Islam Nusantara. Islam yang menciptakan produk-produk baru demi toleransi, kerjasama, hubungan baik antar agama, tetapi telah melampaui batas. Lihat cara-cara beragama campuran.
Ini produk-produk dari Islam. Ketahuilah hadirin sekalian, kiblat Islam di muka bumi ini adalah kitabullah, adalah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu kiblat Islam, sentral Islam di muka bumi ini. Orang yang pertama manusia Nabi, semua Rasul berasal dari tanah Arab. Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah berasal dari bahasa Arab, diciptakan memakai bahasa Arab. Dan para ulama-ulama itu dari tanah Arab, tidak ada dari Nusantara. Makanya ada Islam Nusantara. Lihat, semua isi Islam Nusantara adalah sumber kehancuran Islam. Dan ini adalah produk-produk para ulama-ulama ulama pengkhianat yang bekerja sama dengan kaum kafir, dengan musuh-musuh Islam. Tidak ada Islam Nusantara dan Islam di muka bumi yang lain selain daripada Islam di tanah Arab. Itulah kiblat Islam, sentral Islam di muka bumi ini. Maka hati-hati kita hadirin sekalian. Urusan akidah tidak ada kerjasama. Demikianlah khutbah yang singkat ini hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama agar memantapkan akidah kita sesuai dengan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tahlana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimina, Allahumma ansur ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanakum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma damiril yahuda wa israeliya wa saddid samlahum wa farij jami'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina ala adana wa adin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina